Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang hidupmu akan berubah karena rezeki ini datang. Jadi nanti aku bakalan lihat energi kamu sekarang, energi kamu nanti. Lalu kita lihat rezekinya apa yang akan hadir dan bisa membuat hidupmu berubah jadi lebih indah. Lalu aku bakal lihat outcome-nya ya. So, this is adalah fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy, diperuntukkan untuk membooster energi positif. Dan kalau kalian baru di channel aku, hai, gimana caranya fokus sama energi kamu sendiri dengan sebutkan dalam hati pertanyaannya. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, dan ini adalah timeless reading. Jadi kapanpun kamu nonton, teraplikasikannya saat kamu nonton. And then perlu diingat di sini harus mampu untuk memproses ya apa yang aku sampaikan. Aku membaca tarot dengan intuisi, jadi nanti beberapa kata-kata aku bisa jadi konsepnya kayak metafora atau misalnya memang harafiah, tapi dari kamu sendiri juga harus tahu real life di kehidupan kamu secara kehidupan sekarang saat ini kayak gimana biar diproses baik-baik. So, aku bakalan lihat ke energi kamu saat ini. That's right, guys. Like that. Right now. Ada energi Libra, Gemini, Aquarius, dan Taurus, Virgo, Capricorn. Kalau aku ngomongin soal zodiak, biasa cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Lalu di sini ada energi Pisces dan Aquarius. Oke, saat ini energi kamu lagi fokus banget sama karir, fokus banget sama apa-apa yang penting dalam hidup, terutama soal money. Kalau kamu lihat di sini, there's a diamond, there's a luck di sini, ada keberuntungan, dan ini juga ngomongin soal tanggung jawab keluarga atau menafkahi keluarga. Jadi banyak banget dari yang nonton ini adalah kalian sosok orang yang punya tanggung jawab hidup, terutama untuk memberikan keluarga kalian kenyamanan lah soal finansial. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu orang-orang yang pintar, kamu punya gift, punya anugerah dari Tuhan untuk bisa melihat segala situasi dengan uh, pemikiran yang clear gitu. Dari energi The King of Swords sendiri, kalau aku lihat energinya memang lagi fokus sama akademik atau sama karir. Dan energi The King of Swords ini adalah sebuah kepastian, dan kamu dalam waktu dekat atau dalam beberapa hari ke depan atau saat ini kamu nonton, harus ada keputusan yang diambil dengan cepat atau harus ada segala pergerakan yang diambil harus dengan cepat. Jadi harus membuat keputusan dengan pintar ya di sini. Dari The Four of Coins ini menunjukkan soal financial stability. Jadi secara finansial akan lebih stabil lagi. Cuman kalau aku lihat gini, ada kehidupan itu like a cycle. Kehidupan itu kayak roda yang berputar. Saat kamu di atas, disarankan untuk bisa melihat di bawah seperti apa, membagi rezeki-rezeki yang orang yang less fortunate, orang yang memang orang-orang sekitar atau lingkungan sekitar yang kurang gitu, kamu bisa membagi agar mereka jadi punya kecukupan. Jadi kalau aku lihat di sini, membagi itu bukan hanya untuk memberikan sedekah gitu, tapi juga orang-orang di sekitar hidup kita yang benar-benar hidup bersama kita, bisa sama orang tua, saudara gitu. Kadang-kadang kan kita hanya ngeliat di luarnya saja. Banyak banget orang-orang sekitar yang punya masalah itu tidak menunjukkan itu gitu, tidak punya keinginan untuk memberitahu kalau ada masalah. Coba diperhatikan baik-baik, disaranin seperti itu. Lalu dari energi sendiri ngomongin soal kestabilan, tapi memang ini adalah fase jenuh kalau aku lihat. Jadi kalau orang di fase jenuh, banyakin untuk melakukan konsep bercermin, introspeksi. Nah, kalau dari energi The Moon sendiri, ini intuisi akan semakin besar. Berarti yang namanya The Moon itu, kita juga akan berada dalam satu persimpangan jalan, mau ke kanan atau mau ke kiri ya, gitu. Dan kalau yang aku lihat di sini, dari energi The Moon, itu juga menunjukkan kalau ada
proses pembersihan gitu di pemikiran-pemikirannya berkabut. But yang namanya the moon, kadang-kadang kita itu suka terlalu terfokus sama hal yang kita pengen banget gitu dalam kehidupan, bisa dalam bentuk materi atau apapun itu ya bentuknya, atau orang. Tapi ini diminta untuk mengikuti hati, mengikuti intuisi. Nah, dari energi the moon sendiri, secara energi, the moon itu menunjukkan duality juga. Jadi ada dua sisi di dalam dirimu yang tetap dua-duanya juga harus didengerin gitu. Kalau kamu nanya apa nih gitu, kadang-kadang otak sama pikiran, pikiran sama hati harus didengerin dua-duanya, atau bahkan kayak keinginan. Let's say kayak misalnya contoh, um, kamu lagi diet, di dalam logika kamu harus gitu diet, cuman di dalam desire kamu atau keinginan atau hati kamu butuh gula, butuh manis gitu. Coba dengerin dua-duanya, mana yang paling penting. Jadi ini diminta untuk ngambil keputusan bukan hanya dari kepintaran tapi juga pakai intuisi. Nah, the moon itu nunjukin sisi sensitif. Jadi secara energi walaupun sedang jenuh, saat ini juga lagi sensitif-sensitifnya. Jadi belajar untuk controlling apapun yang bentuknya bisa nge-trigger kamu atau sesuatu hal yang bisa bikin kamu marah, bisa bikin kamu sedih gitu, harus dikontrol. So kalau kita aku bakalan lihat ke energi kamu nanti ya. Spirit guiding 8 power like guiding us. So I want to say about their energy in the future. Energi kamu nanti di sini ada Wheel of Fortune. Ini bagikan roda yang tadi aku bilang. Saat kita di atas kita harus ngelihat ke bawah, saat di bawah kita harus ngelihat ke atas. Itu life, itu udah pasti selalu seperti itu. Mau kita punya uang yang banyak, mau hidup kita secara finansial dan karir juga nyaman, tapi daunnya manusia itu beda-beda loh gitu. Ada orang yang masalahnya ekonomi, ada orang yang masalah cinta, ada orang yang masalahnya social life, ada orang yang masalahnya keluarga. Jadi yang bikin down manusia itu beda-beda, dan jangan pernah ngejudge orang lain. Oh, kamu tuh nggak tahu apa-apa soal masalah, atau nggak tahu apa-apa soal rasa sakit karena kamu hidupnya udah gini. Kita nggak pernah tahu itu. Makanya saat kita di bawah kita harus punya inspirasi. Lihatnya ke atas boleh gitu. Dalam arti yang kita lihat di atas tuh apa yang kita pengen tuju gitu, apa yang kita pengen capai, agar setiap hidup kita itu penuh dengan semangat, penuh dengan konsep dimana aku bangun tidur aku punya tujuan gitu. The Wheel of Fortune tujuannya seperti itu. Lalu dari energi The Wheel of Fortune itu juga ngomongin soal keberuntungan. Jadi energimu di masa depan beruntung banget gitu. Lagi beruntung-beruntungnya. Dalam arti gini, apapun yang kamu fokuskan, apapun yang kamu tuju, yang tadi aku lihat, yang tadi aku bilang, kita ngelihatnya ke mana, mata kita tujuannya kemana, pikiran kita tujuannya kemana, dan di situ ada keberuntungannya gitu. Jadi contoh yang kamu rasa kurang, let's say soal cinta gitu, kamu fokus membenahi diri dan kamu fokus dengan kehidupan percintaan kamu, lalu yang kamu akan dapatkan adalah keberuntungan di percintaan. Atau yang kurang bagi dirimu ada finansial, let's say seperti itu. Kamu fokus, kamu tahu yang kurang di mana, kamu fokus ke finansial, di situ yang akan kamu raih, dan keberuntungan juga di finansial. Jadi ini tergantung di mana kamu meletakkan fokus kamu. Lalu energi the Two of Pentacles ini juga ada balance, ada keseimbangan. Nah, keseimbangan itu bukan hanya keseimbangan secara mental dan hati seimbang, tapi yang namanya hidup itu kita ada hubungan kita sama yang di atas, tapi juga ada hubungan duniawi, dimana itu juga harus balance. Nah, the Two of Coins itu juga menunjukkan ada sebuah perpindahan, bisa pindah rumah atau pindah negara atau bahkan pindah pulau. But yang namanya Two of Coins itu juga opsi. Kalau kamu lihat di sini ada timbangan kanan dan kiri. Nah, timbangan tersebut itu bagaikan opsi yang kamu harus pertimbangkan dalam kehidupan. Ini bisa saja pekerjaan, bisa saja karir, karir pekerjaan sama. Bisa saja soal barang apa yang harus kamu beli, bisa saja soal seseorang gitu. Jadi ini juga ada pertimbangan di sini. But also balik lagi, ini ngomongin soal duality dalam diri. Duality itu ada dua sisi di dalam diri kita. Ada positif, ada negatif. Nah, di sini kan ini bertemu ya. Kalau dua sisinya bertemu,
Sekarang ini diseimbangkan dua sisinya, dan akhirnya kamu mempunyai hidup yang cukup balance. Di sini, walaupun punya balance, punya keberuntungan, tidak dipungkiri ada rasa anxious, ada rasa cemas. Nah, ini yang harus disingkirkan. Buat kecemasan kamu di sini kalau aku lihat karena pemikiran-pemikiran yang terlalu banyak. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita banyak mikir tapi eksekusinya kurang, itu akan jadiin kayak keadaan mampet gitu loh. Nah, ini hati-hati. Jadi saat kita banyak pikiran, apa yang kita pikirkan kita luapkan. Jadi bisa dalam tulisan, bisa dalam action, apapun itu, action-action yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan dari banyak pikiran ini, kamu bisa mengurangi anxiety-nya. So, aku bakalan lihat ke Oracle card dulu ya. There's hidupmu akan berubah karena rezeki ini. Oke, pertama di sini ada security. Ada rasa keamanan. Security itu datangnya dari mana-mana, bisa dari finansial, dari percaya diri, dari keyakinan kita sama diri sendiri dan orang-orang sekitar kita. Rasa dilindungi sama semesta dan rasa dilindungi sama siapapun, sama keadaan juga seperti itu. Stand still ini bertahan dari apapun yang menimpa dirimu, yang apapun yang kamu hadapi, kamu bertahan dengan situasi ini karena kamu punya kekuatan. Nah, di sini ada abundance. Jadi ini rezeki yang datang adalah bentuknya seperti kayak kemakmuran. Nah, itu yang akan sangat merubah hidup kamu. But merubah hidup jadi seperti apa? Kamu jadi lebih tenang, jadi lebih aman. Contoh, kamu pergi ke supermarket beli barang-barang gitu, belanja ini belanja itu, nggak pikirin ini gimana ya gitu, ini berapa yang nggak dihitung gitu loh. Jadi ya udah, aku butuh ini, aku beli ini, dan ya udah, rasa tenang dan aman. Rasa tenang dan aman. Ini action yang tadi aku bilang. Kamu punya semangat untuk ngelakuin sesuatu. Action itu adalah tindakan. Dalam arti kita boleh punya planning, tapi kalau planningnya aja tidak ada eksekusinya, yang jadi adalah hidup kamu bakalan stuck dan bakalan banyak cemasnya. Tapi kalau kita punya planning, terus kita eksekusi, di situ nanti ada abundance, ada keamanan, dan ada perubahan di sini. Ini like literally kita bahas soal perubahan, ada perubahan. But kalau kamu lihat di sini perubahannya ada kuda dibawa sama balon udara. Pertama di sini sesuatu yang kita lakukan dengan tulus, sesuatu yang memang kita butuhkan, kita fokuskan. Di situ nanti ada miracle atau ada keajaiban. Dan kalau lihat balon udara kan bukan jalannya di tanah lagi gitu. Ini dibawanya sama balon udara, artinya ke angkasa atau ke atas gitu. Nah, hidupnya akan dibawa ke atas saat kita memang punya niatan yang tulus dan tekun dan teguh gitu. Di hati kita juga kita ngerasa bisa ngedapatin itu. Itu semua harus ada. Jadi bukan hanya kita bikin planning di pikiran kita, tapi kita action dan kita rasain itu terjadi dalam hidup kita. Itu adalah sebuah combo sebuah tindakan manifestasi juga gitu. Dalam arti bukan hanya memvisualisasikan segala sesuatu terjadi, kebaikan terjadi, tapi dibarengin sama doa, dibarengin sama planning, dibarengin sama eksekusi, dan dibarengin dengan rasa. Perasaan itu harus ada. So, aku bakalan lihat dari Lenormand ya. Hidupmu akan berubah karena rezeki ini datang. Ini hubungannya sama keluarga. Jika beberapa dari kalian punya isu-isu atau punya trauma-trauma di hubungan keluarga, di situ akan disembuhkan. Terus kalau aku lihat di sini ada joy, ada sebuah kebahagiaan di dalam hati kamu. Akan gimana sih kalau orang punya rasa kepuasan, di hatinya juga ngerasa puas gitu. Hatinya tuh benar-benar punya memancarkan kebahagiaan lah gitu. Dari hati sendiri nanti keluar. Bisa dari auranya terpancar, bisa dari
akhirnya kamu manifestasikan lingkungan yang lebih sehat lagi. Nah ini kalau yang aku lihat. Dan di sini kalau ngomongin soal perubahan ya, rezeki yang datang ini sesuatu yang bisa menggembirakan hati. Lalu dari energi the sun, ini ngomongin soal happiness. Jadi memang ada banyak kebahagiaan, but kebahagiaan yang kamu pengen raih jalannya cukup terang, cukup jelas. Jadi kamu gak akan dalam kebingungan. Nah rezeki yang dikasih ke kamu adalah kepintaran untuk ngeraih itu dan cara kamu untuk melihat dunia dengan clear. Lalu kalau yang aku lihat di sini there's a semangat yang luar biasa karena di sini there's a fire juga. Jadi passionnya dapat, kamu bisa ngelakuin apa yang kamu bikin kamu bahagia, passion kamu bisa ngelakuin itu. Lalu ini ada good fortune atau keberuntungan. Jadi saat kita punya istilahnya gini, kita fokus terus ada perasaan yang membara akan sesuatu hal, semangat yang luar biasa dengan hal-hal yang kita fokuskan itu benar-benar bisa akan terjadi atau kita menarik itu gitu. Lalu kalau yang aku lihat rezeki yang datang itu dalam bentuk stamina juga. Jadi kesehatan membaik. Aku walaupun tidak baca kesehatan, tapi kalau aku lihat stamina akan semakin membaik, akan semakin besar. Saat kita punya stamina yang besar, kita bakal lebih produktif lagi untuk mengejar apa yang kita pengen kejar. Lalu di sini ada money safe. Ini ngomongin soal riches. Like literally rezeki yang datang bentuknya bisa dalam bentuk uang ya, dan itu merubah kehidupan kamu jadi lebih secure lagi, lebih aman lagi. Aku dari tadi tuh fokus sama ini security, iya bener, ada flame soalnya, ada keamanan. Ibaratkan kayak gini lah, lagi winter nih, lagi musim dingin, terus orang-orang sibuk mencari jaket yang hangat. Orang-orang sibuk mencari shelter atau mencari tempat yang aman. Kamu ngebuat tempat kamu sendiri dan kamu akhirnya punya bahan bakar atau bahan-bahan untuk membuat tempat kamu itu aman dan nyaman dan hangat gitu loh. Nah ini kehangatan bisa datangnya, rezekinya tuh bisa datang dari mana-mana kan. Kehangatan itu kelihatan di sini. Kehangatan bisa dari pancaran dari diri kita sendiri. We love ourselves more. Kita akhirnya lebih care sama diri kita sendiri, punya relationship yang sehat sama diri sendiri, punya hubungan yang sehat sama diri sendiri. Akhirnya memancar kehidupannya bukan hanya sama diri sendiri, tapi sama orang-orang sekitar. Lebih hangat lagi gitu sama lingkungan sekitar. Dan ini semakin memancar lagi, akhirnya kehangatan tersebut dan apapun yang dilakukan dengan rasa kebaikan atau dengan niat kebaikan itu kayak nyamber gitu, kayak ya nyamber, kayak dari kamu ke keluarga, dari keluarga ke keluarga besar, dan dari keluarga besar ke teman-teman. Jadi semuanya tuh akhirnya membesar gitu dari apa yang kamu kasih atau yang kamu pancarkan. Lalu dari energi money sendiri ini ngomongin soal kamu punya save, kamu punya tabungan gitu kalau aku lihat buat masa depan. Nah rezeki yang datang adalah kemampuan kamu untuk menabung. Mungkin saat ini beberapa dari kalian itu hanya pengeluaran keseharian atau per bulan, tapi nanti ada kemampuan untuk bisa menabung lagi. Nah ini bukan cuma money ya, bukan cuma untuk menabung buat saat ini, tapi juga buat masa depan, ke depan sana. Jadi mampu untuk punya aset, udah mikirin nih soal aset, walaupun kalian saat ini sudah berkecukupan, tapi kalau ini adalah bentuknya seperti aset-aset, dan ini rezeki kamu bukan hanya untuk sekarang tapi buat merubah hidup kamu di masa depan. Lalu yang aku lihat di sini angka 3 itu bisa jadi angka keberuntungan atau ada sesuatu yang signifikan di angka 3. Di sini juga ada, aku belum pernah lihat ini sebelumnya. Ini jarang keluar loh. Kalau yang aku lihat gini, kadang-kadang kita lagi fokus-fokusnya sama kehidupan gitu, nanti ada yang ngeganggu gitu, atau kita lagi fokus-fokusnya untuk berbuat kebaikan, pasti ada aja tantangannya, pasti ada aja nge-trigger diri kamu. Jangan mudah terpengaruh, intinya itu. Let's say kamu lagi santai-santai nih gitu, hidup lagi santai-santainya, lagi fokus sama kerjaan, ada yang ngajak berantem, ada yang ngajak konflik. Ya kalau misalnya kamu keikut nih dengan sesuatu yang negatif tersebut, akhirnya apa yang kamu kerjakan juga kan sia-sia gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan apa usaha kamu untuk sesuatu hal yang sepele. Omongan buruk
itu juga apa yang kita ucapkan, mau itu lewat langsung atau lewat sosial media, itu harus dijaga. Jadi terutama untuk kalian yang sering mengutarakan gitu tanpa sadar sesuatu yang buruk, itu coba saat kita mencoba untuk itu atau mengeluarkan kata-kata tersebut, coba ditahan, dikontrol. Jadi fokusnya saat ini 1 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan untuk sesuatu yang baik. Jadi kamu kayak memupuk kebaikan gitu istilahnya, dan itu pasti akan ada benefit. Nah pasti saat kita mau naik level dalam kehidupan, itu pasti ada godaan, dan aku lihat godaannya di sini lebih seperti kayak konflik, bisa dalam diri sendiri. Kadang-kadang kan kita suka pikiran sama hati gak sejalan gitu. Ini konflik dalam diri sendiri itu, atau kompetisi sama lingkungan sekitar, atau keadaannya yang tadi aku bilang, konflik-konflik sama atau cekcok-cekcok sama orang-orang sekitar, itu harus dihindari. So aku bakalan lihat ke tarot decknya lagi. Rezeki yang akan ngerubah hidupmu. Nine of Crystal. Oke. Kalau aku lihat di sini gini. Pemikiran yang tadi aku bilang, ini swords dua-duanya. Pedang sama pedang sebenarnya. Pemikiran, jika ada pemikiran buruk, langsung segera untuk dihempaskan. Jangan sampai kamu menjarakan diri kamu sendiri dengan pikiran buruk. Karena kemenangan yang kamu raih itu berdasarkan dari pikiran yang clear dan ucapan yang baik juga. Gitu. Dari energi Ace of Crystal juga nanti ada sebuah informasi dan kabar baik yang mungkin sudah kamu tunggu. Itu akan terjadi. So aku bakalan lihat ke outcome of the situation. Oke, ini mengvalidasi ya semuanya. Yang akan hadir rezekinya bisa dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk kontrak, bisa dalam bentuk pokoknya sesuatu yang bisa dilihat lah gitu. Bisa dalam bentuk seseorang juga. Nah, ini bisa merubah hidup kamu menjadi hidup yang lebih tenang lagi. Hidupnya juga pemikirannya akan tumbuh gitu, akan lebih dewasa lagi. Dari Eight of Pentacle ini istilahnya memperfectkan atau menyempurnakan apa yang sudah kamu usahakan selama ini gitu. Ini sebagai bonus. Dan di sini Eight of Pentacle itu nanti kamu bakalan banyak ngabisin waktu buat kerja. Jadi saat ada kejenuhan di kerjaan, temukan hobi gitu. Hindari konflik-konflik, belajar untuk berdamai sama diri sendiri. Dari energi The Six of Swords juga gak perlu harus menang-menang sama orang gitu kalau misalnya berantem atau saat ada cekcok. Yang penting kamu adalah sosok orang yang bisa lebih dewasa mengambil hikmah dari semuanya. Di sini ada movement, belajar untuk legowo, belajar untuk juga moving on dari apapun yang membelenggu diri kamu atau kesalahan orang yang buat salah, apapun itulah di masa lalu kita, belajar untuk bisa moving on dari situ. Saat kita moving on, di sini ada perjalanan menuju masa depan yang lebih tenang lagi. Menenangkan diri itu adalah kunci juga. So this is your reading, thank you for watching. And then kalau misalkan mau request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalkan kamu mau kalau kamu suka video ini boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share